Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Masito Della Zenita Kuswantoro sebagai guru pendidikan agama Islam sekaligus mahasiswi PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0623082576. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Pucang 5 Sidoarjo dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan serta kalian bisa dilancarkan ketika pembelajaran. Silakan Ananda Shanala untuk memimpin doa. Duduk siap gerak, persiapan berdoa, membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Terima kasih, Shanala. Setelah doa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kita kepada negara dan bangsa agar anak-anak terbiasa sejak dini mencintai negara Indonesia. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, kan menumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ilmuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bilqis, silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu Della mau cek dulu kehadiran anak-anak. Silakan dilihat teman kanan kirinya, apakah ada? Ya, oke, good job. Siapa yang tidak masuk? Ada? Ya. Masuk semua? Ya. Oke. Bu Della mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah anak-anak hari ini baik dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, minggu lalu kita belajar mengenai hidup damai dengan saling memaafkan. Kita akan memiliki sikap yang baik apabila kita sesama manusia kita saling memaafkan. Hidup damai tanpa memiliki rasa dendam, tidak punya rasa dengki dan marah. Hidup damai berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Yang mana kalau kita tahu tentang hukum halal dan haram yang sesuai syariat Islam, maka kita akan hidup damai dan tenang. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi hukum halal dan haram. Sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, maka Bu Della mau tanya 3 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat logo halal pada kemasan makanan yang kalian makan? Pernah. Oke, pernah. Keren sekali. Berarti kalian sangat selektif ketika makan sesuatu, kalian melihat logo halal tersebut. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus tahu mana yang halal dan mana yang haram dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa angkat tangan? Oke, silakan Iftina. Agar dapat menjalani hidup sesuai ajaran Allah, menjauhi dosa, dan mendapat keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yap, betul kata Iftina tadi. Jika kita mengetahui halal dan haram di kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita menjadi tenang dan tentram. Untuk masuk ke dalam tubuh kita ini diusahakan makanan dan minuman yang halal. Pertanyaan ketiga nih, kalau kamu makan camilan yang enak tapi ternyata tidak halal, apakah masih terasa nikmat? Bagaimana caranya agar kita tetap menikmati sesuatu yang halal? Angkat tangan. Silakan. Tidak, karena yang tidak halal tidak membawa berkah. Caranya adalah dengan memilih dan memastikan makanan yang halal agar kita tetap bisa makan dengan tenang dan tetap diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah semua sudah mengetahui apa itu makanan halal dan haram. Meskipun makanan itu enak sekali dan tidak ada yang paling enak selain makanan itu, ternyata tidak halal dan itu makanan haram, maka rasanya menjadi tidak nikmat. Karena apa? Makanan yang tidak halal itu mengandung banyak sekali keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hukum halal dan haram itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan makanan dan minuman yang haram yang kalian ketahui. Siapa yang bisa? Silakan Dedi. Babi kriuk makanan haram. Terus? Bir dan miras yang mengandung alkohol minuman haram. Good job Dedi, jawabannya benar. Makanan haram atau minuman haram salah satunya ada yang babi kriuk. Babi kriuk itu haram, kenapa? Karena dia terbuat dari hewan babi. Babi, bangkai, darah itu haram. Dan kalau minuman haram ada alkohol. Alkohol, bir, miras yang memabukkan itu jatuhnya hukumnya haram. Setelah kita tadi bertanya jawab mengenai hukum halal dan haram,
Maka Bu Dela akan menjelaskan dan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian serta dasar hukum halal dan haram dalam Islam dengan benar. Dua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis contoh makanan, minuman, dan perilaku halal maupun haram dalam kehidupan sehari-hari beserta alasannya dengan tepat. Jadi nanti kita akan belajar mengenai hukum halal dan haram bersama kelompok. Anak-anak, kita masuk ke yang pertama, yaitu kita menyimak video pembelajaran mengenai hukum halal dan haram. Anak-anak semua nanti menyimak video tersebut dan Bu Dela akan memberikan pertanyaan. Nah, saya di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Ah, ini Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya Bu? Tidak semuanya salah sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Ya tidak tahu kau hanya kutukan dengan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir. Ayo, siapa takut? Setelah kalian melihat video tadi, apa yang kalian rasakan setelah melihat video tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan Jovita. Perasaan saya yaitu ternyata penting memilih makanan dan minuman yang sudah ada logo halalnya di supermarket. Perasaannya Jovita setelah melihat video tersebut yaitu pentingnya melihat logo halal pada kemasan sebelum kita membeli. Sama seperti video tadi, anak kecil tadi
asal mengambil makanan sosis, padahal jelas-jelas sosis tersebut haram, sudah ada gambar babi di kemasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa sosis babi haram dimakan? Angkat tangan. Silakan Amira. Karena babi adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan umat Islam. 100 untuk kalian semua. 100 untuk Amira. Ya, betul kata Amira tadi bahwa sosis babi itu haram karena terbuat dari daging babi. Nanti kita akan belajar mengenai apa saja yang dimaksud hukum halal dan haram dari makanan, dari minuman, juga dari sikap perbuatan. Biar kalian lebih memahami, Bu Dela akan menjelaskan materi definisi hukum halal dan haram. Definisi umum halal dan haram, yang pertama ada halal. Halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau haram sendiri adalah lawan katanya. Jika halal itu dibolehkan dan diizinkan untuk dilakukan atau dimakan, dikonsumsi, maka haram lawan katanya halal, yaitu dilarang dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilaksanakan atau dilakukan maupun dikonsumsi. Anak-anak, dasar hukum halal dan haram ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Ijtihad. Anak-anak, mari kita baca dalil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendekati haram. Karena apa? Haram kalau masuk ke dalam tubuh kita, meskipun sedikit akan menjadi daging. Daging itu akan tumbuh di dalam tubuhmu kalau kamu memakan makanan yang haram. Maka dari itu, kita harus tahu apa sih hukum halal dan haram itu. Maka jika kita tahu, kita akan bisa menjauhi larangan Allah. Yang kedua, sumber hukum yang kedua yaitu adalah hadis. Hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Terakhir, sumber hukum ada ijtihad. Ulama tersebut kalau di Indonesia ada namanya MUI. Sebab-sebab hukum halal dan haram, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Anak-anak, setelah Bu Dela menjelaskan semua mengenai materi hukum halal dan haram, sekarang kita berkelompok. Bu Dela sudah membagi kelompoknya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Silakan berkelompok. Kelompok 1 materinya hukum halal dan haram di bagian makanan. Kelompok 2 hukum halal dan haram di minuman. Kelompok 3 penerapan hukum halal dan haram. Dan kelompok terakhir yaitu cara menyikapi dan mengamalkan hukum halal dan haram. Anak-anak, agar kalian lebih mudah untuk belajar, maka Ibu sudah menyiapkan sumber belajar, yaitu ada namanya buku paket PAI yang sudah disiapkan oleh perpustakaan sekolah yang sudah kalian pinjam, dan juga lembar kerja siswa. Belum berdiskusi, Bu Dela akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi dan diskusikan bersama teman-teman kalian. Jangan lupa dikasih nama. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, mari kita refreshing sebentar biar yang ngantuk menjadi lebih semangat. Yuk kita tepuk WO, Wow, Masya Allah. Wow, Subhanallah. Good job.
menjawab. Masya Allah. Ayo dibuka LKPD-nya, didiskusikan bersama temannya. Ada sebuah pertanyaan, di situ sudah ada CP, capaian pembelajaran, TP-nya juga, tujuan pembelajaran, dan ada keynote-nya mengenai hukum halal dan haram sendiri. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bu Dela kasih di lembar LKPD sesuai bahasa dan kalian. Nomor 1 pertanyaannya, silakan dijawab. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Pertanyaan pertama, apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Ada yang bisa menjawab? Silakan Fatimah. Halal artinya segala sesuatu yang boleh dilakukan atau dimakan menurut ajaran agama Islam. Sedangkan haram artinya segala sesuatu yang tidak boleh dimakan atau dilakukan menurut ajaran agama Islam. 100 untuk Fatimah, tepuk tangan. Halal dan haram menurut syariat Islam, halal sendiri adalah hal yang diperbolehkan atau dikonsumsi untuk umat Islam. Sedangkan haram adalah kebalikannya, tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dilakukan di syariat Islam. Oke, sekarang kita akan membuat mind mapping atau peta konsep yang mana kita desain semenarik mungkin agar kalian semakin semangat membaca materi hukum halal dan haram. Silakan dikeluarkan bahan-bahannya. Anak-anak, kalian akan membuat mind mapping atau peta konsep yang menarik agar kita semakin semangat membaca materi hukum halal dan haram. Buat mind mapping sesuai tema. Silakan dibuat. Sudah selesai mind mappingnya? Sudah. Siap presentasi? Siap. Kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hukum halal dan haram di minuman. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh minuman haram. Oke anak-anak, itu tadi paparan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penerapan hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan dalam konsumsi. Penerapan dalam konsumsi menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram. Selanjutnya, kelompok 4 dengan judul Cara Menyikapi Halal dan Haram. Kepada kelompok 4 dipersilahkan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara mengamalkan hukum halal dan haram dalam makanan dan minuman. Selalu membaca doa sebelum makan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, setelah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, adakah yang ingin memberi tanggapan mengenai kelompok 1? Siapa yang mau memberi masukan tanggapan bagaimana tadi peta konsepnya, mind mappingnya, apakah menarik? Silakan Dedi. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi dari kelompok 1. Silakan Dedi. Apa tanggapannya untuk kelompok 1? Untuk kelompok 1 sangat menarik dan sangat lucu. Terima kasih tanggapannya Dedi. Tepuk tangan dong. Itu tadi tanggapan dari Dedi tentang kelompok 1. Katanya peta konsepnya sangat lucu dan sangat menarik. Ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 2 tentang halal dan haram mengenai minuman? Ini tadi. Siapa yang mau memberi tanggapan? Silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4, isinya sangat menarik dan saya ingin belajar. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 kita beri apresiasi tepuk tangan. Sudah bagus, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, colorful, penuh warna, dan sesuai dengan temanya. Anak-anak, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, dan Bu Dela juga sudah menyampaikan materi.
mengenai hukum halal dan haram bukan hanya tentang makanan dan minuman saja, tetapi juga ada perbuatan, sikap, dan bagaimana kita hidup dengan cara yang damai dan tenang dalam menjalankan hukum halal dan haram. Anak-anak, setelah pembahasan tadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, insya Allah kalian sudah paham mengenai hukum halal dan haram. Di sini Bu Dela ada kuis interaktif yang bisa dicoba. Siapa yang mau mencoba angkat tangan, silakan. Jadi lagi maju ke depan. Informasi atau bertanya kepada orang tua dan guru. Terima kasih Dedi. Pertanyaan kedua, angkat tangan, silakan Fairuz. Maju. Ketiga, memilih camilan yang sudah berlabel halal meskipun lebih mahal. Kita klik. Good job. Dan selanjutnya, Bu Dela ingin tahu apakah kalian benar-benar paham melalui evaluasi akhir yang ada di Quizizz. Silakan dibuka HP-nya, dibuka aplikasi Y-Ground. Oke, kita sudah mengerjakan soal di aplikasi Y-Ground dan hasilnya selamat untuk Syanala ranking 1. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa, udah paham apa itu hukum halal dan haram. Ada yang dapatnya 100, ada yang 90 dan ada yang masih 80, 70. Bagi yang belum puas dengan hasilnya, ayo kita belajar lagi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba direnungkan apa saja yang sudah kalian dapatkan mengenai pembelajaran hukum halal dan haram. Apa yang kalian ingat pada pagi hari ini mengenai materi hukum halal dan haram? Yang bisa angkat tangan? Silakan Syanala. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dalam syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Tadi dari Syanala mengenai hukum halal dan haram. Halal itu dibolehkan sama Allah, sedangkan haram itu tidak boleh sama Allah. Yang disampaikan Syanala tadi mengenai hukum halal dan haram, Bu Dela mau memberikan umpan balik mengenai kelompok kalian tadi yang sudah maju mempresentasikan hasil mind mapping ataupun peta konsep. Kelompok 1 sudah sangat bagus sekali, good job, penuh warna dan sesuai tema. Kelompok 2 juga sudah sangat bagus sesuai tema dan sangat menarik, banyak gambarnya sehingga kita bisa dijelaskan melalui gambar. Kelompok 3 juga sangat bagus sesuai tema dan sangat menarik. Kelompok 4 juga sangat menarik dengan tema ice skating. Good job kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Poin-poin penting yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama mengenai hukum halal adalah hukum yang dibolehkan, dikerjakan maupun dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haram adalah tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikerjakan. Apa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Nafisa. pentingnya kita konsumsi makanan dan minuman yang halal dan bersifat baik agar hidup kita mendapatkan rahmat dari Allah. Good,